Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala mu'allif rahimahullah, babun man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tak membuatnya masuk ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, raghima anfuhu, raghima anfuh, raghima anfuh. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, man, siapa? Rasulullah mengatakan tadi, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuh. Sungguh rugi, rugi, rugi. Qalu ya Rasulullah, man? Ya Rasulullah, siapa yang rugi? Qala man adraka walidayhi indahu al-kibaru au ahadahuma fadakhalan nar. Mereka yang bertemu kedua orang tuanya yang ada di sisinya di saat kedua orang tua tersebut sudah tua, ataupun salah seorang dari mereka fadakhalan nar, tapi dia malah masuk neraka. Dalam hadis ini, ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata-kata raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Raghima maksudnya ikhwatiddin yaitu sesuatu yang dilekatkan dengan benda yang disebut dengan rugham. Rugham itu adalah tanah yang bercampur dengan pasir. Artinya raghima anfuh, hidungnya bertanah. Hidungnya bertanah, hidungnya bertanah. Tentu dalam bahasa Indonesia tak ada makna. Emang kenapa kalau hidung bertanah? Tapi dalam bahasa Arab, ungkapan ini digunakan untuk ungkapan menunjukkan satu hal yang aneh.
Ya, kok aneh? Artinya kok bisa gitulah. Kok bisa? Aneh, aneh, aneh gitulah kira-kira. Atau hidungnya bertanah, hidungnya bertanah, hidungnya bertanah. Qalu ya Rasulullah, man, siapa? Siapa yang aneh? Beliau mengatakan, man adraka walidayhi indahu al-kibaru. Mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya, yang tinggal bersamanya, yang ada di sisinya, orang tua tersebut sudah tua renta, au ahadahuma, ataupun salah seorangnya, falam fadakhalan nar, tapi malah membuat dia masuk ke dalam neraka. Kalau bahasa kita ikhwatiddin, kita katakan aneh. Aneh. Apanya yang aneh Rasulullah? Kok ada seorang yang dia bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta atau salah seorangnya. Tapi kok malah masuk neraka? Itu dia. Tapi kok malah masuk neraka? Seharusnya dia masuk surga, tapi kok masuk neraka? Aneh ini orang. Ikhwatiddin. Ya bahasa kita ikhwatiddin, tikus mati di lumbung. Tikus mati di lumbung. Masa tikus mati di lumbung? Aneh dong. Ada tikus mati di lumbung padi. Seharusnya matinya mati kekenyangan, bukan mati kelaparan. Itu suatu hal yang aneh. Diungkapkan dengan bahasa roghima anfuh. Roghima anfuh. Taib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka walidayhi indahu al-kibaru au ahadahuma. Mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya, indahu al-kibaru au ahadahuma. Indahu ada kata-kata ha. Indahu al-kibaru au ahadahuma. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz man adraka walidayhi indal kibari. Kalau yang tadi kan indahu al-kibaru ahadahuma. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan man adraka walidayhi indal kibari. Ya, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma. Apa bedanya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum? Kalau kalimat man adraka walidayhi indahu al-kibaru au ahadahuma, mereka yang bertemu, yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua renta atau salah seorangnya indahu di sisinya. Kata-kata di sisinya indahu al-kibar, di sisinya ini menunjukkan ikhwatiddin ini orang tua, ya, orang tua yang memang sangat membutuhkan si anak, tinggal bersama si anak, karena disebutkan indahu, yang ada bersamanya. Mereka bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah tua renta dan itu ada bersamanya. Ya, orang tua itu ikhwatiddin ketika dia sudah ikut bersama anaknya, tandanya orang tua itu membutuhkan pertolongan anaknya, memerlukan bantuan anaknya. Kalau enggak dia enggak akan mau orang tua itu pergi satu rumah dengan anaknya. Mendingan dia sendiri, rumah sendiri. Berapa banyak kita lihat di antara kaum muslimin punya orang tua, karena dia punya rumah dan masih kuat, disuruh salah seorang anaknya untuk tinggal bersama mereka nggak mau. Lebih nyaman di rumah sendiri. Itulah orang tua namanya. Tapi ini si orang tua sudah indahu al-kibar, yaitu mereka bersama anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua tersebut membutuhkan pertolongan anaknya, membutuhkan nafkah anaknya. Dia perlu dengan anaknya. Kalau kita ambil lafaz ini saja, berarti ikhwatiddin, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tapi orang tua tersebut tidak membutuhkan anaknya. Kan ada anak orang tua yang sudah tua 60-70 tahun tapi masih kuat. Rumah besar.
ya uang banyak, 7 turunan nggak habis. Dia nggak perlu dengan anaknya. Silakan kalian urus diri kalian sendiri, kami urus diri kami sendiri. Papa akan menyewa para suster-suster, menyewa para pembantu-pembantu. Di rumah 10 orang pembantu papa. Begitulah. Itu dia. Kalau 10 orang papa panggilnya biasanya. Kalau abi minimal tukang cuci lah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini seolah kalau orang tuanya tidak memerlukan pertolongan anaknya, sementara orang tuanya sudah tua, ya, berarti anak tak perlu berbakti, tak perlu menolong orang tua. Dan hal itu tidak membuat si anak masuk ke dalam surga. Makanya ada lafaz yang lain ikhwatiddin, yaitu man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma, yaitu mereka yang menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua. Tidak indahu, tapi indal kibari. Artinya ikhwatiddin, baik orang tua yang sudah tua renta, yang memerlukan nafkah anaknya, yang memerlukan bantuan anaknya, dan juga yang tidak memerlukan bantuan anaknya, ya, yang tidak memerlukan bantuan anaknya, tapi malah dia masuk neraka. Kita berikan 2 redaksi. Rasulullah katakan, aneh, ragima anfuh. Qalu man ya Rasulullah? Sahabat mengatakan, siapa yang aneh ya Rasulullah? Ada orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah tua renta, tapi tak masuk surga. Aneh. Itu dia ikhwatiddin. Aneh. Seharusnya hal itu dapat memasukkan dia ke dalam surga. Karena artinya di saat seorang anak bertemu dengan orang tua yang sudah tua, dia lebih memerlukan bakti si anak ketimbang orang tua yang masih muda. Masih memerlukan. Ya, orang tua yang masih muda, dia masih bisa bekerja sendiri, masih bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Itu dia. Tapi kalau orang tua yang sudah renta, okelah secara harta, secara ekonomi dia lebih mapan dibandingkan anaknya. Tapi dari sisi kasih sayang, dari sisi perhatian, itu orang tua lebih butuh. Saya masih ingat lagi ada seorang tua, orang tua saya lah, ya, sakit. Minta diopname. Kenapa Pak diopname? Supaya dijenguk. Nah tuh, supaya dijenguk. Kalau masih di rumah sakitnya, berarti masih ringan. Kalau sudah opname, asumsinya parah. Berdatanganlah yang menjenguk ikhwatiddin. Artinya kan butuh perhatian. Walaupun secara ekonomi nggak perlu dengan anaknya. Dia lebih berkecukupan dibandingkan anak-anaknya. Tapi ternyata perhatian. Dia lebih minta perhatian pada anak-anaknya. Makanya ikhwatiddin, orang yang sudah tua walaupun memang tidak butuh secara ekonomi, finansial, tidak butuh pada anaknya, tapi dia butuh perhatian anaknya. Datanglah ke orang tua seminggu sekali, sebulan sekali. Semakin sering semakin bagus. Jangan sampai dia merasa kehilangan anaknya. Sejak anaknya menikah jarang ketemu. Itu pun kalau ketemu setahun sekali pas hari raya. Itu pun Idul Fitri. Idul Adha kalau ada pembagian daging baru datang dia. Kalau nggak datang. Nah datanglah, ini ada daging, baru datang. Kalau nggak ada daging nggak datang dia. Itu ikhwatiddin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kok bisa ya ada anak bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, tapi ternyata nggak masuk surga. Seharusnya dia mudah masuk surga ini. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Fadakhalan nar. Dalam hadis riwayat Bukhari ini adalah mufrad disebutkan fadakhalan nar, tapi malah masuk neraka. Dalam hadis yang lain falam yadkhulun nar, tapi membuat dia tak masuk ke dalam surga. Jadi lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari membuat babnya tidak seperti yang dicantumkan dalam hadis. Itu ikhwatiddin. Dalam lafaz yang lain falam yadkhulun nar,
tapi sayangnya tak membuat dia masuk ke dalam surga. Ikhwati fiddin, a'azzallahu wa iyyakum. Berkata Al-Aquli, ada yang meriwayatkan summa lam yadkhulin nar, kemudian dia tak masuk surga. Fihi istib'adu li ghaflatihi an naili mithla hadhihi sa'adal 'azim. Artinya kata-kata summa, ada orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, kemudian nggak masuk surga, kemudian tak masuk surga. Kata-kata kemudian ini menunjukkan satu hal yang aneh. Ini anak lalai. Ini anak lalai. Kenapa dia tidak ambil kesempatan itu supaya mudah masuk surga? Ini malah dia lalaikan. Dia lebih mementingkan pekerjaan yang lain ketimbang modal besar dia ini untuk mudah masuk ke dalam surga. Makanya kata-kata summa lam yadkhulil jannah menunjukkan, kata Al-Aquli, yaitu istiba'at li ghaflatihi, satu hal yang aneh. Ini gara-gara kelalaian si anak. Seharusnya dia ambil kesempatan tersebut. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Hadis ini sahih, ya. Hadis sahih disebutkan juga dalam kitab Ta'liqul Raghib, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Birru Wasilatu wa Adab. Taib. Kemudian ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya, babun la yastaghfir li abihil musyrik. Bab tidak boleh beristighfar untuk seorang ayah yang musyrik. Bab tidak beristighfar untuk ayahnya yang musyrik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan apabila yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah seorang mereka atau kedua-dua mereka sudah sampai pada usia tua renta, fala taqul lahumā uffin, jangan kalian katakan uff. Jangan kalian katakan Kata-kata ikhwafiddin ini menunjukkan ketidaksenangan. Ucapan menunjukkan ketidaksenangan, ketidakrelaan, ketidakridhoan. Dan itu ungkapan yang paling singkat. Tidak ada ucapan yang paling singkat yang menunjukkan ketidakrelaan yang lebih singkat daripada misalnya, tolong diambilkanlah tas saya. Itu orang sudah tahu. Kok nama nggak ada. Orang sudah paham. Itu artinya dia nggak mau. Ya, itu ungkapan yang paling ringan, ikhwatiddin. Kalau dia katakan, tolong ambilkan tas saya tidak mau mengambil tas kamu. Nah, itu kan panjang dia, ya, kepanjangan. Ya, mana lebih menyakitkan? Tolong ambilkan, saya tidak mau mengambil tas kamu yang buruk ini. Dengan kata tentu lebih ringan kata-kata Namun begitu pun tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Ya, tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Allah menyebutkan kalau sudah sampai usia tua mereka, jangan kalian katakan uff. Sekarang, kalau orang tuanya masih muda, ya masih usia-usia seperti saya lah misalnya ini, boleh kita katakan si anak mengatakan nak tolong ambilkan, boleh. Nanti si anak mengatakan,
nggak apa-apa Bi. Kenapa? Kan Al-Quran katakan tua. Abi kan nggak tua-tua kali. Begitu. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya lebih ditekankan jika dia sudah tua. Karena apa? Sebagaimana yang saya katakan tadi, karena kesensitifannya. Ya. Orang tua itu ketika kita disuruhnya, kita katakan begitu, dia lebih merasa ngelangsa atau ngelongso, lebih terasa sedih dia merasakan sedihnya. Kenapa ya? Anak saya paling saya minta itu saja, dia tak rela. Teringat dia, Masya Allah, dari dahulu dia yang memberikan pertolongan, dia yang membantu anaknya. Dari mulai anak tak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa, itu dia yang membantu seluruhnya dengan sangat senang hati. Tapi di saat si anak, tolong ambilkan minum ayah, kata si anak, padahal berapa puluh tahun si ibu dan si ayah membantu si anak untuk mengambilkan minuman, bahkan membantunya untuk minum. Bahkan tidak ada kata jam kerja. Kapan si anak perlu, siap siaga 1. Gak pernah anak itu menangis minta minum. Nah, ini belum jam kerja bapak ya. Itu jam 8 sampai jam 5 saja. Habis itu ambil sendiri. Gak ada ikhwatiddin. Si ibu juga gitu, gak ada jam kerjanya. 24 jam kerjanya ikhwatiddin. Ya, siap siaga. Itu gak tanggung. Belum ada pekerjaan orang yang 24 jam siap siaga. Belum ada yang sanggup. Kalau ada perusahaan yang mempekerjakan pegawainya 24 jam siap siaga, ya, berapapun gajinya, saya yakin gak akan ada yang sanggup. Siapa yang sanggup? Ibu yang sanggup. Itu pun untuk anaknya. Kalau untuk suaminya sanggup nggak? Gak sanggup ikhwatiddin. Suaminya tiba-tiba haus, Dek, ambilkan minumlah. Abang kan punya kaki. Bisa seperti itu. Tapi kalau anak ikhwatiddin enggak. Ya. Kalau anak enggak, itu luar biasa memang, ya. Anak itu memang luar biasa. Melihat anak itu muncul semangat yang membara itu. Kita bekerja untuk si anak itu bukan ada rasa susah, tapi gembira luar biasa. Dengan hati yang berbunga-bunga. Apalagi kalau si anak sudah pintar mengatakan, Umi minta teh. Masya Allah, rasanya itu seperti mendapatkan gaji ke-13. Iya. Padahal diminta, Umi, luar biasa. Baru kali itu, ulang lagi nak. Padahal dicampur nya bukan apa-apa. Tapi begitulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, jika orang tua meminta dengan satu permintaan yang masih wajar, tapi kata si anak, disitulah Allah Subhanahu wa taala sangat melarang. Ya, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan Kemudian wala tanharhuma, apalagi membentak. Masya Allah, membentak orang tua tega sekali. Nak, tolong ambilkan bapak minum. Bapak kan punya kaki. Bapak kan tahu di mana tempat air minum. Itu. Aku lagi capek. Masya Allah, durhako ini namanya. Ya, ini betul anak durhaka ikhwatiddin. Kalau sempat sampai membentak, saja haram hukumnya, apalagi membentak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini harus di sweeping anak-anak seperti ini. Kemudian ikhwatiddin, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia. Ya, ucapan mulia ikhwatiddin menunjukkan bukan hanya sekedar lembut, tapi juga dalamnya ada penghormatan. Ya, ada penghormatan. Kalau antum mungkin pada saat tak sanggup, mungkin dikarenakan satu hal, ucapkanlah ucapan yang baik. Meminta uzur dari mereka. Misalnya orang tua antum nelpon, Nak, hari Ahad besok datang ya ke rumah mama. Mama ini masak rendang.
rendang kesukaanmu, istrimu belum bisa masak seperti ini. Tahu sih ya, orang tua. Memang beda ya Khofiddin. Kita anak makan masakan mama kita itu lain di perut, cocok dia. Ya, cocok. Pokoknya nggak membuat mules. Kenapa? Sudah terbiasa dari kecil bersama orang tua. Nggak bisa diganti dengan masakan istri, nggak bisa. Ya, masakan orang tua itu nggak bisa diganti dengan masakan istri. Itulah ya Khofiddin. Berapa banyak anak sudah merantau, dia hari-hari mungkin makan sushi lah, makan makan burger lah, makan steak lah, apalah, tapi teringat dia belacan mamanya, ya kan? Ya Allah, belacan mamaku kapan lagi makan belacan yang campur tempoyak itu. Teringat, terkenang-kenang, Khofiddin. Padahal berapalah, ya, berapalah. Kalau saya masih mengingat, kalau ayah saya itu, bapak saya itu kalau makan, itu kecil, nasi itu dikepal-kepal, dicampur ikan, itu dikasih makan satu-satu. Lain, buatan orang tua dengan nggak beda. Entah kenapa bedanya. Lebih gurih dia. Apa ada air liurnya? Begitu makan dia. Nggak tahu, lebih enak. Karena saya waktu kecil tuh termasuk anak yang susah makan. Tapi kalau sudah dikasih kepal-kepal gitu sambil pegang gitu satu-satu seperti makan kue. Itu Khofiddin, itulah orang tua. Makanya ketika kita masih kecil, orang tua ini berusaha bervariasi bagaimana caranya supaya anak itu mau makan. Bayangkan Khofiddin, supaya mau makan, bukan cari makan, supaya si anak makan. Nggak, anak yang nggak makan, orang tua sedih. Itu Khofiddin, ya. Beda kalau sudah besar, ya. Beda kalau sudah besar. Dan sekarang orang tua minta, nak datang ya ke rumah mama besok, ya, ini ada rendang mama buatkan. Senang tuh orang tua membuatkan. Ini dalam pikirannya, ini bakal datang anaknya, bakal dilahap rendangnya, ya. Terikat dia bagaimana lahapnya si anak. Apa kata anaknya? Gak bisa mah, besok sibuk. Masya Allah tuh, ya, sudah dimasak tapi sibuk anaknya. Itu melongso. Walau ya sudahlah. Tapi begitupun Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita nggak bisa, coba diobati hati mereka itu. Diobati, ya. Bagaimana caranya supaya dia tidak merasa sedih? Itulah seharusnya kita sebagai anak. Jangan ditiru seperti orang-orang kafir itu Khofiddin, yang berbakti kepada orang tuanya hanya satu hari, yaitu di hari ibu. Peringatan hari ibu, Masya Allah, servis. Aku servis ibuku dari mulai pagi sampai malam, satu hari. Itu aja servisnya. Yang 364 hari itu siapa yang menservis? Emaknya menservis dia. Adil itu namanya Khofiddin. Yang nggak adil, makanya dalam Islam nggak ada hari ibu. Yang ada hari ibu dalam Islam Khofiddin itu lifetime. Seumur hidup hari ibu. Nggak ada, cuma setahun sekali. Ya Allah, nggak adil mereka terhadap ibu mereka. Nggak adil itu Khofiddin. Oleh karena itu, jangan tiru-tiru kebiasaan orang kafir. Orang kafir itu memang nggak punya nggak punya standar. Ya. Nggak punya standar bagaimana mereka bisa memperlakukan manusia yang lain. Di antaranya apa Khofiddin? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Udah. Selamat umur bertambah. Coba kalau dia pikir usia kita bertambah, kan semakin dekat dengan kematian. Seharusnya, Pak, ini hari lahir Bapak, bertambah usia Bapak, berarti kematian Bapak semakin dekat. Berhati-hatilah, waspadalah. Seharusnya begitu. Membuat orang, oh iya ya, akhirnya apa? Akhirnya mengingat kematian semakin dekat. Bukan malah jingkrak-jingkrak, bukan bawa kue tar. Apa urusannya Khofiddin? Kita sudah semakin dekat dengan kematian, malah senang-senang. Makanya salah. Seharusnya diingatkan dengan kematian. Supaya apa? Kita semakin giat. Apalagi usia umat Rasulullah itu antara 60-70. Bayangkan Khofiddin. Umur antum udah berapa? 20 tahun. Masih muda. Kalau 70 tahun usianya, 50 tahun mati antum. Itu Khofiddin, tambah-tambah semakin dekat dengan kematian. Itulah Khofiddin. Makanya
standar kebenaran hanya satu, yaitu Islam. Baik, kita lanjutkan. Waqfid lahuma janahaka minadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan, janah itu artinya sayap. Waqfid lahuma janaha. Rendahkan sayapmu minadh-dhulli, merendahkan diri di hadapan orang tua, minar rahmah, sebagai tanda kasih sayang kita kepada orang tua. Artinya ikhwatiddin, siapapun Anda, ustadz apapun Anda, panglima apapun Anda, jabatan apapun Anda, ketika Anda datang ke hadapan orang tua Anda, lepas semua atribut-atribut keduniaan. Anda datang masuk ke rumah orang tua sebagai seorang anak. Ya, jangan bawa ke panglimanya, mentang-mentang orang tuanya petani, bawa pangkat dia. Pak, hormat, panglima. Durhaka betul ini anak. Ya, buang semua itu pangkat-pangkat. Anda tidak ada apa-apanya kalau tanpa orang tua Anda. Itu ikhwatiddin. Jangan mentang-mentang dia baru tamat LCMA. Pak, duduk sebentar. Sudah bawaannya macam dosen aja. Ikhwatiddin, tidak bisa. Anda itu anak loh. Anak, ingat, anak, bukan guru, bukan kiai di hadapan orang tua. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan masukan kepada orang tua, tidak bisa menasihati. Boleh dan bahkan dianjurkan. Orang Ibrahim saja menasihati orang tuanya. Ya abati, wahai ayahandaku, la ta'budis syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kal insani, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Setan itu durhaka kepada Allah. Ini kan nasihat Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Harus nasihat, tapi tetap nasihat seorang anak kepada orang tua. Bukan nasihat seorang ustadz kepada muridnya. Kenapa? Anda itu adalah seorang anak, bukan ustadz, bukan kiai di hadapan orang tua Anda. Sebodoh apapun orang tua, ikhwatiddin, berhadapanlah dengan mereka. Anda, kita sebagai anak, bukan siapa-siapa. Kalau sempat hatinya sakit, kemudian dia mendoa buruk, tidak ada guna semua jabatan-jabatan yang telah kita emban, yang telah kita pegang. Tidak ada guna sama sekali, tidak ada berkahnya. Makanya jagalah hati mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Allah, rahmatilah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Di sini kan disebutkan doa kepada orang tua. Rendahkan sayapmu, ucapkan yang baik, ucapkan ucapan yang mulia, dan katakan, wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Nah, sekarang kan tidak semua orang tua itu muslim. Sebagaimana kajian kita yang telah lalu bahwasanya kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua tersebut musyrik atau kafir. Selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat, apalagi menyuruh kita berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha untuk mengajak kamu berbuat syirik yang kamu tak punya ilmu di atasnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi bertemanlah dengan mereka, gaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Artinya kita sebagai seorang muslim, kalau qadarullah ternyata orang tua kita masih kafir, maka kita tetap wajib berbakti kepada mereka. Kalau mereka katakan, dia telepon, nah tolong kau bawakan dulu, tolong kau belikan dulu pulsa mama, ya 50.000. Nggak bisa kita katakan, nggak bisa lah mama kan kafir. Nggak bisa, ikhwatiddin. Yang dia minta bukan maksiat. Kecuali kalau dia katakan, nah kau ambilkan dulu tua bapak itu di sana, baru kita boleh mengingkari. Kenapa? Dia minta suatu hal yang sifatnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita wajib berbakti kepada orang tua siapapun dia, yang kafirkah apalagi yang muslim. Kemudian di sini ada doa, wa qur rabbighfirhamhuma wa qur rabbirhamhuma wa qur rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Sekarang permasalahannya, bisa nggak kita ucapkan doa ini kepada orang tua yang kafir? Sebagaimana kita katakan tadi, bakti wajib diberikan seorang anak kepada orang tua yang kafir maupun muslim. Terus bagaimana dengan doa? Apakah kita boleh mendoakan mereka dengan doa, ya Allah rahmatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku dan mendidik aku sejak kecil? Permasalahannya orang tuanya kafir, boleh apa tidak? Itulah permasalahan ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya, yaitu At-Taubah 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman minta ampun untuk orang-orang yang musyrik, walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat terdekat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka, maksudnya kerabat-kerabat tersebut adalah penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam. Ini menandakan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita tidak boleh mendoakan orang tua dengan doa keampunan dosa apabila orang tua kita itu dalam keadaan kafir. Taib. Orang tua kafir kan ada dua, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Taib. Apakah boleh kita mendoakan orang tua yang masih kafir dengan keampunan dan sementara dia masih hidup? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita lihat dalam sebuah hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dia berkata bahwasanya para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad fad'ullaha 'alaiha. Sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus sudah kafir dan enggan di dalam Islam, enggan masuk Islam, mereka kafir. Fad'ullaha 'alaiha, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan azab kepada suku Daus. Faqila halakat Daus. Sahabat lain ada yang mengatakan, celakalah Daus, suku Daus. Kemudian faqala, Rasulullah mengatakan, Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus, wa'ti bihim, dan datangkan mereka kepadaku. Dari sini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya boleh kita mendoakan orang kafir, apalagi kedua orang tua kita yang masih kafir, agar mereka mendapat hidayah. Ya, agar mereka mendapat hidayah. Ada kisah lain ikhwatiddin. Sebagaimana sudah kita maklumi, apabila seorang muslim mengucapkan dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mengatakan
yarhamukallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza atasha ahadukum fahamidallah, apabila salah seorang kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fakana haqqan ala man sami'ahu ayushammitu, maka bagi orang yang mendengarnya wajib untuk mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi orang-orang Yahudi tahu ini orang Muslim kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar akan mengatakan yarhamukallah. Suatu hari orang Yahudi sengaja dekat-dekat Rasulullah ketika bersin. Dia Yahudi tapi harapannya agar Rasulullah mendoakan yarhamukallah. Apa artinya? Semoga Allah menyayangi kamu, merahmati kamu. Itu yang diinginkan. Orang Yahudi tapi minta doa dari Rasulullah. Jadi sengaja bersin dekat Rasulullah. Alhamdulillah. Dengar apa jawaban Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak mengatakan yarhamukallah. Langsung ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau antum lagi beli beras dengan di toko Cina, dia bersin karena kena tepung beras, alhamdulillah katanya. Sekarang kan begitu ikhwatiddin, karena saking banyaknya pelanggan dia orang Muslim, ya jatuh dia astagfirullah katanya, astagfirullah, la ilaha illallah katanya. Biasa itu ikhwatiddin. Bahkan assalamualaikum juga bisa dia. Assalamualaikum Pak Haji, bisa dia. Tapi dia katakan alhamdulillah, jangan katakan yarhamukallah, jangan. Ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya yahdikumullah? Semoga Allah memberimu hidayah, wa yuslihu balakum, memperbaiki urusan duniamu. Ini doa ditujukan kepada orang Yahudi. Tandanya kita boleh berdoa kepada orang kafir, apalagi orang tua kita, untuk kebaikan dunianya. Ya Allah, mudahkan rezeki orang tuaku, boleh walaupun dia kafir, boleh. Ya Allah, mudahkan urusannya, boleh. Ya, boleh kita mendoakan urusan dunia, kebaikan dunia untuk orang tua, orang kafir, apalagi orang tua. Taib. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau kita mendoakan agar Allah mengampuni dosanya? Ini dia. Tadi kan berdoa untuk dapat hidayah, boleh. Yang kedua, berdoa untuk semoga urusan dunia mereka lancar, boleh. Ya, sekarang bolehkah kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka? Ikhwatiddin. Baik. Meminta ampun untuk dosa orang kafir itu ada dua. Ada dua. Orang kafir yang sudah meninggal dan orang kafir yang belum meninggal. Adapun yang sudah meninggal ikhwatiddin tidak dibolehkan. Rasulullah sendiri pernah berdoa kepada Allah meminta ampun untuk ibunya, tapi Allah tidak perkenankan. Kenapa? Karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Loh, waktu itu kan ibu Rasulullah meninggal atau ayahnya belum ada Islam, belum ada Islam, tapi agama Ibrahim itu sudah ada. Ya, tapi agama Ibrahim itu sudah ada. Ketika seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa ayah kamu? Ayah saya. Di mana tempat ayah saya? Tempat ayahmu di neraka. Kemudian kata sahabat ini, kalau ayahmu, ayah saya juga. Karena meninggalnya dalam keadaan kafir. Taib. Itu satu dalilnya. Yang kedua, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, ayat yang kita bacakan tadi. Ya, ayat yang kita bacakan tadi di mana di sini Nabi Ibrahim Imam Bukhari rahimahullah mengatakan wa ma kana linabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat yang terdekat. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka kebenaran, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya
mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Taib. Sekarang muncul pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan orang kafir yang belum meninggal? Dalam sebuah hadis, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannifnya dari Sa'ad bin Jubair. Dari Sa'ad bin Jubair bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Qala ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'adamuhu wa yamsahu dam an wajhihi. Aku melihat seolah Rasulullah sedang mempraktekkan seorang nabi yang sedang membersihkan darah yang mengucur dari jasadnya dikarenakan dipukul oleh kaumnya. Lantas wa yaqulu, si nabi mengatakan, Allahumma ighfir liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tak tahu. Nah, ingat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif. Itu kan dilemparin. Datang malaikat Jabal. Taif itu berada di antara dua gunung. Datang malaikat gunung. Muhammad, gimana? Ku kepitkan aja nih orang ini. Kalau kita digitukan, kepitkan aja. Sakit kali hatiku gitu. Iya. Kita ngajak untuk yang benar, malah dilemparin. Sakit kali rasanya. Di sini rasanya sakit itu. Datang pula malaikat, ku kepitkan. Iya, kepitkan langsung. Tapi kan tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan. Ya, dia berdoa ikhwatiddin. Ya, apa doanya? Ya Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka ada orang yang enggak tahu. Baik, ampuni mereka karena mereka kaum yang enggak tahu. Mereka itu siapa? Orang kafir. Ya, mereka itu orang kafir. Berarti ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, boleh memohon keampunan untuk Allah bagi orang yang kafir dan masih hidup. Taib. Lantas gimana dengan ayat ini? Nggak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin minta ampun untuk orang-orang musyrik. Ingat ikhwatiddin, di akhir ayat disebutkan mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang tersebut adalah penghuni neraka Jahannam. Artinya apa? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannifnya, yaitu lamma mata ala kufrihi. Ketika mereka mati dalam keadaan kafir, baru nggak boleh lagi dimintai ampun. Tapi kalau mereka selama belum meninggal, belum mati, maka masih boleh dimintakan keampunan. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat bagaimana terjemah ataupun tafsir dari Abdullah bin Abbas, kita artikan di sini, kita aplikasikan dalam ayat, yaitu kita aplikasikan dalam ayat, maka wa ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman minta ampun untuk orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat terdekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Artinya tidak layak bagi seorang nabi dan orang mukmin minta ampun pada untuk kesalahan orang kafir setelah jelas dia penghuni neraka. Artinya setelah jelas dia mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia belum meninggal, maka ikhwatiddin dia masih boleh kita mohonkan hidayah pada Allah, kita minta kebaikan dunia untuk dia, dan kita mohonkan pada Allah keampunan untuk orang tersebut. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, barulah itu semua tidak dibolehkan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga orang tua. Sekarang saya tanya, ikhwatiddin, orang tuanya kafir,
Kita katakan, apakah boleh dia berbakti kepada orang tua yang kafir? Bukan boleh, wajib. Ya, wajib. Sekarang masalahnya orang tuanya ini memerangi Islam. Gimana? Boleh dia berbakti kepada orang tuanya yang jelas-jelas memerangi Islam? Gimana? Kan bisa saja orang tua kafir itu ada dua. Yang tidak memerangi Islam, yang memerangi Islam. Yang tidak memerangi Islam ialah bisa kita berbakti kepada mereka, tetap santun. Sekarang mereka, orang kafir, orang tua kita tersebut, dia memerangi Islam. Boleh nggak kita berbakti kepada orang tua? Dia jelas-jelas membunuhi orang muslim. Dia bilang, nah tolong kirimkan pulsa ya 1.000, apa 10.000. Nah tolong kirimkan bapak duit. Jelas dia memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Bolehkah kita berbakti kepada mereka? Khofiddin, jawabannya enggak. Udah jelas mereka memerangi kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah suka dengan orang-orang yang adil. Innama yanhaakumullah, sesungguhnya yang dilarang oleh Allah, anil ladzina qatalukum fid din, yang memerangi kalian gara-gara agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari kampung kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan terang-terangan dia melawan kalian, antawallauhum, dilarang kalian menjadikan mereka sebagai wali. Oleh karena itu orang tua kalau mereka kafir dan memerangi kaum muslimin, maka mereka tak layak mendapat bakti dari anaknya yang muslim. Itu khofiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Pertanyaan kedua, dia orang muslim tapi memerangi orang muslim. Orang tuanya muslim tapi memerangi kaum muslimin juga. Boleh nggak kita berbakti kepada mereka? Ada gini-gini, ada yang gini, nggak tahu saya itu maknanya apa. Khofiddin, dalam masalah ini tetap, ya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dua orang muslim, dua kelompok muslim sedang berperang dikatakan orang mukmin. Yaitu apabila dua orang mukmin yang sedang berperang, fa aslihu bainahuma, maka silahkan kalian damaikan keduanya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, apabila ada dua kelompok orang mukmin yang saling bertempur, dua orang mukmin yang saling bertempur, ini pasti ada yang salah, pasti yang satu benar, yang satu salah. Karena dua-dua merasa benarlah maka bertempur. Kalau ada satu merasa benar, yang satu merasa salah, gak akan bertempur dia. Udah. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, apabila ada dua kelompok mukmin yang bertempur, Allah menyebutkan dua kelompok mukmin. Ingat, mukmin. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan mereka. Jadi bagaimana dengan orang tua yang memerangi orang mukmin yang lain? Maka kita tetap berbakti kepada mereka selama bakti kita itu tidak mendukung pertempurannya. Karena fata'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu konsep dasar dalam bermuamalah kepada orang tua mukmin yang muslim yang memerangi muslim yang lain. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kajian kita semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Tumben ini ada buahan, biasanya enggak ada. Biasanya enggak ada. Ya silakan. Ada yang bertanya?
Ustadz, saya mempunyai uang untuk tabungan saya, tapi ibu saya memaksa ibu saya yang simpan. Saya takut uang itu dipakai sama ibu saya. Tolong beri masukan. Ini nggak ngaji dari awal, berarti nggak mengikuti episode-episode sebelumnya. Ada seorang ayah datang kepada anaknya dan dia ambil harta anaknya. Anaknya ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi yuridu akhdha mali. Ayahku mau mengambil hartaku. Gimana ini Rasulullah? Apa Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya orang tuamu, punya ayahmu. Jadi kalau ibu antum yang kasih, udah simpankan saja. Tapi nanti dipakai, ya nggak apa-apa, punya dia juga. Antum dan harta antum, simpanan antum yang hanya 30.000 itu punya antum. Duitnya cuma 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, takut dipakai ayah ibunya. Biarlah dipakai ibunya. Ya, demikian ikhwatiddin. Sekali dia pakai, 2 kali, 3 kali, lama-lama kan bosan dia makainya. Itu ikhwatiddin. Jadi hanya kita harus lebih bijak. Ketika, nak, duitmu ibu pakai untuk apa bu? Untuk ini masuk akal. Udah nggak apa-apa. Begitu, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan untuk apa bu? Iya, untuk ibu pakai modal apa itu? Modal masang nomor. Itu baru modal masang nomor katanya. Kembali kepada kaidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ingat ikhwatiddin, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Tapi dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Ingat apa syaratnya? Ada yang ingat? Coba buka lagi KPN-nya. Nggak ada di Google itu. Kotak pertanyaan, ya. Gimana? Selama dia tidak mengambil satu yang dibutuhkan anaknya. Anaknya sudah nabung, beli sepeda motor untuk bekerja. Begitu dibeli, nah, untuk bapak. Anta wa maluka li abika. Diambil sepeda motor. Nyeker lagi anaknya dari rumah ke kantor. Ya. Apa lagi? Iya, tidak mengambil untuk anak yang lain. Diambilnya sepeda motor anaknya diberikan kepada anak yang lain. Dan seterusnya lah. Itu dia ikhwatiddin. Ustadz, jika melukis atau menggambar suatu yang menyerupai makhluk itu dilarang. Lalu apakah hukum menonton kartun dan bermain-main video game? Ikhwatiddin, yang dilarang adalah menggambarnya. Itu dia. Yang dilarang menggambarnya. Adapun yang memain-mainkannya tergantung dengan niatnya itu apa. Kalau senang juga dia akhirnya membuat dia menjadi semakin membuat gambar itu menjadi semarak, berarti termasuk dengan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allahu a'lam bissawab. Jadi ikhwatiddin, sebagaimana yang kemarin saya singgung di Prona, haramnya sesuatu itu tidak menularkan pengharaman itu terhadap orang lain. Seperti kemarin kita contohkan kue ulang tahun. Ulang tahun adalah acara tasyabbuh dengan orang kafir, atau nasi yang dibuat dalam acara tahlilan menuju hari. Kita telah yakini bahwasanya menuju hari itu tidak ada dasarnya, bahkan ini merupakan suatu bid'ah. Baik, Pak, ini bid'ah. Iya, bid'ah ini. Bapak datang? Enggak. Ini Pak, nasi kotaknya. Nasi kotaknya sini. Apakah haram apa halal nasi kotaknya? Ikhwatiddin, ingat, acaranya bid'ah, tapi tidak menjadikan makanannya menjadi bid'ah. Nasi bid'ah dolalah. Masa nasi bid'ah dolalah? Dari mana nasi bid'atun dolalatun? Nasinya halal sudah. Selama itu enak, sikat. Bismillah. Gak masalah. Acaranya bid'ah. Ya. Jadi kalau kecuali kita makannya di sana.
Makannya di sana berarti sementara kita diam saja, berarti kita melegalkan acara tersebut. Kalau nasinya dibawa ke rumah kita, nasinya legal, ya, nasinya legal, terima. Demikian juga ini, ya nggak boleh itu melukisnya. Saya mau tanya, saya tinggal sementara di rumah ibu saya karena suami bekerja di luar kota. Di rumah ada juga kakak saya dan suaminya. Untuk kebutuhan rumah saya cukup membantu ibu saya dan keluarga. Namun beberapa bulan belakangan kakak dan suaminya tidak membantu kebutuhan rumah. Bagaimana sikap saya seharusnya? Haruskah saya membantu ibu saya lebih dari sebelumnya atau pindah dari rumah orang tua saya agar suami saya tidak melihat kalau sayalah yang menanggung kebutuhan di rumah? Ini kan masalah-masalah tinggal lihat maslahatnya saja, ya. Kalau memang perlu ditambah, tambah bantuan. Kalaupun memang perlu kita semua bantu, tinggal gimana bagusnya saja, ikhwatiddin, ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya lebih mengetahui. Dalam masalah-masalah seperti ini itu beda-beda kasusnya, beda-beda kondisi orang tuanya. Jadi ya bagus-baguslah, pandai-pandailah bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak ada kaidah harus begini, kalau nggak boleh begini, nggak ada. Akhwat kalau nulis soal itu panjang-panjang. Apakah itu takdir? Apakah takdir Allah itu mutlak? Apakah ada takdir yang bisa berubah dengan ikhtiar kita? Apakah kalimat ini salah? Kehendak Allah tergantung dengan ikhtiar yang kita kerjakan. Kehendak Allah ya tergantung dengan yang kita kerjakan, itu qadariyah jadinya. Jika memang salah, jadi untuk apa kita berdoa berikhtiar? Baik. Apakah takdir berubah? Ya. Rasulullah mengatakan ad-du'a yaruddul qadar. Doa itu bisa merubah takdir. Kemudian silaturahmi bisa memperpanjang usia. Kemudian juga ya itulah lebih kurang, ikhwatiddin. Lantas bagaimana? Apakah dia berubah? Ya berubah. Tapi perubahan itu pun masih berada dalam lingkaran takdir. Allah telah mentakdirkan usianya segini, tapi karena dia banyak berbuat baik nanti akhirnya usia bertambah, begitulah. Jadi itu masih dalam lingkaran takdir. Baik. Lantas bagaimana kalau semua sudah ditakdirkan? Ya. Meyakini takdir baik dan takdir buruk merupakan rukun Islam yang keenam. Jangan main sambung aja. Yang keenam. Tuh, yang ketiga apa? Rukun Islam iman yang ketiga. Hah? Sebanyak ini? Gak ada yang tahu. Beriman kepada? Hah? Pada kitab-kitab. Baik. Beriman kepada takdir itu merupakan satu kemurtakan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Bahwasanya engkau tidak berkehendak, yang terjadi itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lantas gimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri, sementara takdir sudah ditentukan. Ini gimana cara mengkompromikan dua ayat ini? Padahal Allah mengatakan, "Lau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Quran itu tidak dari Allah, kamu akan lihat banyak perselisihan dalam Al-Quran. Kita yakin Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seperti ini berselisih. Tidak, ikhwatiddin. Perhatikan, kalau kita pertanyakan masalah beramal kemudian berujung dengan surga dan neraka, mungkin agak sedikit kita belum paham. Saya biasanya memberikan contoh masalah rezeki atau mencari jodoh. Baik. Perhatikan, terutama nih para jomblo-jomblo. Jombloiyun. Sekarang, apakah jodoh kita sudah ditentukan?
Udah takdir kan? Udah nggak? Udah. Hanya ada yang lambat, ada yang cepat. Itu dia. Orang yang ganteng tidak harus dia cepat dapat jodoh. Ada yang elek-elek tapi cepat jodohnya. Set jadi. Ada yang tinggi, putih, bule, ya, tapi nggak jadi. Kalau nggak dia nolak, orang nolak. Itu ikhwatiddin. Kenapa? Takdirnya berbeda. Itu menunjukkan bahwasanya takdir, jodoh itu takdir. Seorang akhwat putih bening, kan ini sekarang yang paling difavoriti para ikhwan jomblo. Pokoknya syarat pertama akhwat putih. Gampang, cat tembok kan masih banyak. Ya. Kemudian ikhwatiddin, apakah sudah pasti akhwat yang nilainya 7,5, 7,8 di atas, apakah sudah pasti cepat dapat jodoh? Belum tentu ikhwatiddin, belum tentu. Apakah akhwat yang nilai face-nya 5,5, 5,2, kadang-kadang 4,8 pasti susah jodohnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu tandanya takdir. Baik. Kita sudah ketahui bahwa takdir itu Allah yang menentukan, terutama masalah jodoh. Misalnya masalah jodoh. Baik. Antum seorang jomblo, belum menikah, kepingin punya istri. Antum yakin bahwasanya Allah sudah mentakdirkan antum punya istri, tapi nggak tahu entah siapa dia, di manakah gerangannya. Kalau dia masih hidup, nggak tahu di mana rimbanya. Kalau dia sudah meninggal, jangan dijodohkan dengan dia. Baik. Dia nggak tahu yang mana. Apakah lantas dia bertenang di rumah? Ya, kalau Allah takdirkan jodoh saya cepat ya cepat, kalau lambat ya lambat. Itu kan semua takdir Allah. Dia tenang aja di rumah. Tidak ada dia menyampaikan maksudnya kepada dealer-dealer terdekat. Tidak ada dia mendaftarkan dirinya di klub Samara kita. Tidak ada usaha. Dia diam saja. Bang, mau nikah enggak? Kita ikut takdir aja. Ini jomblo seperti ini perlu diruqyah. Bagaimana mungkin dia dapat jodoh kalau dia nggak ada usaha? Jadi dalam konteks innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seorang sampai mereka berusaha merubah dirinya sendiri. Ini dalam konteks beramal. Kenapa? Takdir kita nggak tahu yang mana, gimana hasilnya, bagaimana jadinya, nggak tahu kita. Makanya kita diperintahkan untuk mengimani takdir baik dan takdir buruk. Tidak disuruh kita apa ya takdir kita, enggak. Kita disuruh beramal dan berusaha. Demikian juga kita semua sudah tahu bahwasanya rezeki kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada dalam rahim. Pada 40 hari ketiga ditiupkan roh, fayursalu ilail malak, diutuslah malaikat ke dalam rahim seorang ibu. Perhatikan ikhwatiddin, seorang ibu itu luar biasa loh. Ketika dia hamil, malaikat diutus Allah ke dalam rahim. Antum pernah dapat malaikat-malaikat masuk ke antum? Gak ada kan? Itu para ibu ketika hamil diutus malaikat. Masya Allah. Makanya berbahagialah bagi ibu, apalagi yang dia bisa hamil. Kenapa? Semakin banyak hamilnya, semakin sering malaikat singgah. Itu ikhwatiddin. Ya, makanya Rasulullah katakan tazawwajul wadud, menikahilah wanita itu yang walud, yang apa? Yang subur, wadud dan penyayang. Jangan subur tak penyayang, asik main tampar aja kerjanya. Jangan. Jadi ikhwatiddin ahidallahu iyyakum. Fayursalu ilal malak fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka diutus malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, di antaranya bikat birizki. Baik, kita semua tahu bahwasanya rezeki kita sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sampai mati. Kemudian, terus kenapa kita kok pakai berusaha? Berapa banyak orang yang usaha es. Begitu mulai es dia jualan, hujan, banjir. Gak bisa ini, mungkin hari kedua banjir juga. Sepertinya harus diubah usahanya. Diubah yang tadinya dingin-dingin, berubah jadi yang hangat-hangat. Teh tarik, kopi panas, teh panas. Rubah usaha.
Begitu rubah usaha, angat aja hari. Berubah lagi Khafidin. Mengapa dia bisa merubah, loncat dari satu usaha ke usaha yang lain? Padahal dia tahu rezeki sudah ditakdirkan. Kenapa dia berusaha seperti itu? Karena memang masalah ini pintunya, babnya adalah bab untuk berusaha. Kalau dia nggak berusaha, nggak akan bisa merubah nasibnya. Orang saya di sini sudah disuguhkan untuk usaha ini. Berapa nih jambunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 potong jambu madu. Belum tentu rezeki saya. Begitu selesai subhanakallahumma rabbana, lupa saya. Panitia rupa yang makan. Padahal ini kalau saya bawa pulang, jadi punya saya. Tapi kan malu saya. Demikian ikhwatiddin. Tandanya apa? Itu usaha. Kalau saya ingin menjadi ini milik saya, begitu subhanakallahumma rabbana Allahumma firli wa bihamdik, masuk tas. Udah. Itu pun belum tentu. Tiba di rumah, anak saya luan buka. Ada jambu katanya. Pernah ikhwatiddin, biasa ada kajian itu dikasih ada kue kotak. Kue kotak. Saya bawa 1, isinya 3 paling. Saya masukkan ke dalam jok sepeda motor. Jadi nantilah di rumah dimakan. Tahu antum kapan teringatnya? Seminggu kemudian. Oh iya, seminggu yang lalu ini. Rupanya rezekinya rezeki semut, bukan rezeki saya. Padahal saya sudah usaha Khafidin. Saya bawa, saya masukkan ke jok. Itu saya himpit. Begitu. Saya dudukin juga itunya. Ternyata bukan rezeki saya. Tapi kan usaha. Coba nggak saya usahakan? Ustadz, ini ada kue untuk dibawa. Ya, kalau rezeki saya jadi. Kalau nggak saya tengokin aja, nggak saya bawa-bawa. Lantas, ikhwatiddin, apakah Allah sudah menentukan itu kue rezeki saya apa tidak? Sudah kan? Tapi kan kita tetap berharap bahwasanya kue ini menjadi rezeki kita, walaupun nggak bisa kita pastikan. Itulah namanya usaha, ikhwatiddin. Demikian juga surga. Masing-masing kita ini kata Rasulullah sudah tahu di mana tempatnya, surga atau neraka. Tapi apakah kita lantas berpangku tangan? Enggak, kita berusaha. Harapan apa? Kita yang masuk surga, bukan orang. Itu ya Khafidin. Itulah namanya takdir.